pagi. Saya Ari Widiansyah akan mendemonstrasikan cara membuat sebuah aplikasi, yaitu namanya CMS ya. Nah, sebelum kita berlanjut dalam pembuatan CMS, sebaiknya kita harus mengerti namanya cara pembuatan CRUD ya. Jadi ilmu dasar dalam membuat CMS adalah CRUD, itu create, read, update, dan delete. Nah, dalam video ini saya hanya mengajarkan namanya pembuatan database, pembuatan server, lalu pengkoneksian dari database ke server. Nah, terus tools apa saja yang harus atau yang kita butuhkan adalah Dreamweaver, yang kedua adalah web browser, dan ketiga adalah server dari website sendiri, yaitu saya pakai SAM. Anda bisa pakai WAM dan lain-lain. Nah, fungsi dari Dreamweaver ini adalah lembar kerja kita nantinya dalam membuat CRUD dan CMS. Nah, selanjutnya adalah web browser, yaitu Mozilla. Nah, yang ketiga adalah SAM. Nah, untuk pengaktifannya Anda bisa cek seperti ini. Sudah aktif, bisa lihat ini. Untuk aktifnya SAM itu pastinya running, MSDE running. Selanjutnya jika sudah aktif, Anda bisa close, jangan di exit ya. Anda bisa close seperti ini agar tetap aktif SAM-nya. Setelah Anda aktifkan SAM-nya, Anda bisa buka web browser Anda, bebas, terserah. Anda bisa pakai Mozilla ataupun Google Chrome dan Opera, bebas ya. Seperti Mozilla, silakan buka Mozilla-nya. Kita membuat terlebih dahulu database ya, sebelum membuat sebuah aplikasi CRUD-nya. Untuk memanggil servernya, server dari SAM itu sendiri adalah ketik localhost terus php-admin untuk pemanggilannya ya. Anda bisa langsung seperti ini, lalu Anda enter. Nah, dalam pembuatan database untuk tampilannya seperti ini ya, php-adminnya. Jadi di sini ada penjelasan tentang server kita, yaitu MySQL-nya, server berapa, versinya, extensionnya apa saja yang telah terinstall. Nah, untuk username-nya adalah root. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah database. Dalam membuat database untuk root, kita samakan saja, misalkan latihan root, lalu kita klik create. Nah, kita sudah membuat database. Di sini ada pembuatan tabel dari database latihan CRUD. Kita klik dahulu sebelah kiri latihan CRUD. Untuk pembuatan tabelnya kita samakan dulu persepsi kita. Misalkan kita ingin membuat sebuah CMS berita, misalkan pasti ada tabel berita, pasti ada tabel user dan lain-lain. Nah, kita samakan tabelnya, misalkan berita. Untuk fieldnya tidak usah banyak, kita
kita isikan 6 saja mungkin, lalu kita go. Nah, di sini adalah tampil buat pengisian field dari tabel berita tadi. Nah, untuk membuat sebuah primary key, yang kita butuhkan adalah field yang unik, misalkan ID atau ID berita misalkan. Jadi nanti akan menghubungkan antara tabel yang lain, antara tabel berita dengan tabel-tabel yang lain. Saya contohkan misalkan ID misalkan, atau Anda bisa tulis ID berita atau yang lainnya, bebas ya. Nah, selanjutnya Anda ke tab type. Untuk tipenya adalah integer aja. Selanjutnya untuk value-nya Anda bisa isi bebas. Kalau dari saya mungkin 10. Lalu Anda pilih ke text index, ada primary, Anda pilih primary ya, untuk jadikan sebagai primary key nantinya. Anda di sini lihat ada auto increment atau AI. Nah, Anda bisa checklist. Nah, fungsi dari auto increment ini adalah mengenerate ID itu sendiri. Misalkan sebagai contoh berita 1 dengan ID 1, nanti Anda misalkan Anda input data atau input berita yang kedua, dia akan otomatis mengenerate ID itu menjadi 2. Nah, selanjutnya kita ke tag field yang selanjutnya, kita bisa isi judul misalkan, karena di berita pasti ada judul. Nah, untuk tipenya adalah variable chart. Untuk value-nya kita bisa isi misalkan 100 atau 200 ya. Nah, untuk maksimalnya adalah 255 karakter. Untuk yang lainnya tidak bisa diisi. Selanjutnya sehabis judul pasti ada kategori, karena di berita itu pasti ada kategori, misalkan kategori sport atau kategori politik dan lain-lain. Nah, untuk tipenya Anda bisa pilih variable chart. Nah, untuk value-nya Anda bisa isi 30 misalkan. Selanjutnya yang lainnya tidak bisa diisi. Selanjutnya Anda pilih ke field yang keempat, Anda bisa isi fieldnya yang keempat itu adalah misalkan isi berita atau isi saja bisa. Nah, untuk tipenya pilih teks ya, karena teks itu bersifatnya unlimited karakternya, jadi bisa bebas, misalkan 1000 karakter, 2000 karakter, ataupun 5000 karakter, itu bebas. Nah, untuk value-nya bisa diisi. Selanjutnya kita ke field yang ke-5, bisa isi setiap berita pasti ada gambar ya, gambar, tulis gambar. Untuk tipenya kita pilih variable chart. Nah, untuk value-nya Anda bisa isi misalkan 30. Nah, selanjutnya kita ke field yang terakhir, yaitu tanggal, karena setiap berita pasti ada tanggal. Nah, untuk tipenya Anda bisa pilih kita samakan saja supaya auto increment ya, jadi kita pilih timestamp, jadi nanti otomatis dia mengenerate tanggal itu sendiri. Nah, untuk value nya kita kosongkan. Selanjutnya setelah kita buat atau setelah kita isi field-fieldnya yang kosong tadi, lalu kita save. Oke, jadi ya, jadi latihan CRUD database-nya terus berisi tabel berita dengan field-nya ID, judul, kategori, isi, gambar, dan tanggal. Nah, selanjutnya kita minimize dahulu. Untuk membuat sebuah
Watch itu pasti ada directory atau folder. Kita pilih, kita masuk, kita buka folder kita. Kita pilih C, kita pilih sum, kita pilih htdoc, lalu kita pilih new folder. Kita karena kita akan membuat directory baru, jadi misalkan direktorinya adalah latihan root ya, underscore biar mudah ya, seperti ini contohnya. Jadi isi dalam directory itu adalah kosong. Kita bisa cek, misalkan tulis localhost terus latihan root nih, enter. Nah, ini adalah directory yang aktif. Jadi nanti pemanggilannya adalah pemanggilan dari URL-nya adalah localhost latihan underscore root ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah buat direktorinya, kita buka drivernya untuk pengkonekan pembuatan server dan pengkonekannya. Buka driver. Nah, di sini kosong. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat sebuah file konektornya, kita buat itu adalah set definition dulu. Buka sheet atau site, lalu new site, kita isikan nama, misalkan latihan root. Lalu untuk local sheet foldernya, kita browse di foldernya, kita pilih C atau folder yang tadi kita buat di sum tadi, sum penduk latihan root. Oke, kita open lalu kita select. Nah, selanjutnya kita ke tab server. Nah, untuk pembuatan server, berhubung di sini kosong ya, kita klik tambah. Kita buat namanya servernya apa ya, server root misalkan. Nah, untuk connectivity kita pilih lokal karena berada di lokal. Nah, untuk server folder, kita browse, kita klik select karena di folder itu sendiri ya, di directory itunya yang sudah kita buat. Nah, untuk URL nya kita tulis tadi seperti tadi, misalkan localhost slash latihan root. Selanjutnya jangan Anda save dulu, selanjutnya pilih ke tab advance. Nah, untuk testing server kita pilih PHP MySQL, selanjutnya kita save. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa checklist, hapus checklistnya yang di remote, lalu Anda checklist testing, lalu Anda save. Oke, untuk connect ke servernya sudah. Selanjutnya kita membuat connect ke database. Anda bisa pakai shortcut atau ctrln, klik PHP, jangan HTML ya. Kalau HTML bisa jadi tidak terbaca, cuman kita pakai PHP yang berextensi PHP. Nah, untuk tipenya saya pakai HTML5. Nah, selanjutnya kita klik create. Nah, di sini ada file aktif ya. Jadi tadi sebelumnya belum ada file aktif, jadi database belum bisa ditambahkan.
Nah, selanjutnya kita klik tambah untuk membuat database, pengkonekan dari database, klik tambah, lalu klik MySQL connection. Kita buat misalkan connection namanya adalah config misalkan, atau connect D misalkan, boleh bebas ya. Untuk MySQL server Anda bisa tulis atau Anda ketik localhost seperti ini. Untuk username-nya secara default adalah root. Kalau Anda baru install, soalnya untuk username dan passwordnya secara default adalah username adalah root dan passwordnya adalah kosong. Nah, untuk kedepannya Anda bisa berkreasi atau bereksperimen, Anda bisa buat username dan password itu sendiri. Nah, selanjutnya Anda pilih untuk database, Anda pilih select. Database yang kita buat tadi adalah latihan root. Kita pilih latihan root, lalu oke dan oke. Untuk testing apakah bisa connect atau tidak, Anda bisa klik kanan lalu test connection. Nah, ini adalah alat tandanya bahwa database telah terkoneksi ya. Untuk pembuatan CRUD, Anda bisa lihat video yang kedua, bagian yang kedua. Terima kasih.